tanah Papua, negeri cendrawasih di penghujung timur Indonesia, selalu lekat dengan 1000 pesona keindahan serta sumber daya alam yang melimpah. Sayang, hingga kini, Papua dan Papua Barat masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta indeks pembangunan manusia yang paling rendah. Demi mengejar ketertinggalan, diperlukan sebuah percepatan untuk membangun sumber daya masyarakat asli Papua. Tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk lembaga ad hoc setingkat kementerian bernama Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau UP4B. Tugas UP4B itu adalah membantu dan memberikan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, serta fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah menyediakan beasiswa bagi putra-putri asli Papua yang lulus sekolah menengah pertama untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Mereka nanti akan disekolahkan di SMA dan SMK yang ada di luar Papua. Kuota yang diberikan sebanyak 500 orang dengan perincian 350 orang dari Provinsi Papua dan 150 orang dari Provinsi Papua Barat. Sasaran utama program ADEM ini adalah anak-anak kurang mampu namun berprestasi, termasuk diantaranya mereka yang yatim piatu. Saya sangat bahagia mengikuti program UP4P ini. Saya ingin melanjutkan sekolah di Jogja, cita-cita saya dokter. Sebanyak 500 putra-putri asli Papua peserta program ADEM diberangkatkan dari Jayapura menuju 6 provinsi di Jawa dan Bali. Sebagian dari peserta program ADEM tiba di Surabaya, Jawa Timur. Sebagian lagi tiba di Jakarta dan siap melanjutkan perjalanan ke Provinsi Jawa Barat dan Banten. 70 siswa diberangkatkan ke kota Serang, Banten. Siswa-siswi ini akan ditempatkan di 16 SMA dan SMK di Provinsi Banten. Alvin C. Kambu, Anselma Yumame, Yeni Yemima, dan Grace Yulanda menuju sekolah tujuan yakni SMA Negeri 2 Kota Serang. Kehadiran putra-putri Papua mendapatkan sambutan yang begitu baik di setiap daerah penerima. Saya sangat senang untuk bisa mendapatkan beasiswa di sini karena belum tentu semua anak di Papua bisa mendapatkan seperti saya bisa sekolah di sini. Ishak Jitmau, Joni Naa, Darwin Enggamer, dan Stella Silke Yapen tiba di Sekolah Kejuruan Negeri Unggulan SMK Negeri 1 Kota Cilegon. Keempatnya tampak antusias ketika diperlihatkan laboratorium teknik dan perakitan mobil. Sementara 80 siswa program ADEM tiba di Kota Bandung, Jawa Barat. Nyatanya perbedaan budaya serta adat istiadat terbukti tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Papua untuk hidup dan berbaur di mana saja. Beberapa siswa angkatan sebelumnya bahkan terlihat mampu menyelami budaya lokal tempat mereka saat ini menuntut ilmu. Awal-awalnya kami mengalami kesusahan, tapi ya bersyukur puji Tuhan, Tuhan itu selalu baik buat kami. Jadi kami bisa lewati semua itu dengan baik. Setiap siswa kini menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Mendapatkan pengawasan serta bimbingan langsung pihak sekolah, mulai dari tempat mereka tinggal hingga strategi belajar mengajar dan ekstrakurikuler. Fisik-fisik mereka itu bagus-bagus semua, sehingga ya SMA Kristen Paulus itu menyalurkan mereka itu kepada siswa yang berbakat. Contohnya sepak bola, kita latih ke Persib. Para siswa-siswi penerima beasiswa ADEM juga diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan umum dengan mengunjungi berbagai lokasi wisata di Pulau Dewata. Sebuah acara jambore dihelat di Bali untuk mengatasi rasa jenuh bagi mereka yang telah lebih dari setahun bergelut dengan pelajaran sekolah. 1, 2, 3.
Aula Universitas Cendrawasih Papua ini menjadi salah satu tempat pelaksanaan ujian tulis program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK yang diselenggarakan secara serentak. Ujian tulis program ADIK di Jayapura diikuti 645 anak-anak SMA dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Membramo Tengah, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Tes program ADIK ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang difasilitasi oleh UP4B. Kuota yang diberikan sebanyak 500 orang. Mereka yang lulus akan ditempatkan di 39 perguruan tinggi negeri di luar Papua. Anak-anak ini setelah dinyatakan lulus, mereka akan kuliah pada universitas-universitas yang ada di luar Uncen. Jadi kesempatan yang bagus, oleh karena itu siapkan dengan baik. Karena kalau dia nanti lolos dari seleksi ini, dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Itu adalah modal yang sangat mahal untuk karirnya dia dan karir Papua. Program afirmasi pendidikan tinggi ini memiliki tujuan utama untuk membuat anak-anak Papua menjadi pintar dan memiliki daya saing. Selain itu juga meningkatkan kualitas lulusan sarjana asal Papua dan Papua Barat, memberikan kesempatan berbaur dan memperkaya wawasan keindonesiaan, dan memberikan warna pada pendidikan tinggi di Indonesia. Karena saya punya pembiayaan dari orang tua kekurangan, jadi saya ikut afirmasi ini. Saya mau kuliah di bidang pendidikan, jurusan keguruan. Di Kabupaten Pegunungan Bintang di pedalaman itu guru sangat minim. Jadi saya berjuang ke sini untuk saya punya daerah. Para calon mahasiswa program ADIK mengikuti pembekalan sebelum diberangkatkan ke universitas tujuan di luar Papua. Pembekalan ini berlangsung selama 4 hari. Wawasan kebangsaan, motivasi diri, serta pengetahuan tentang narkoba adalah materi-materi yang disampaikan. Unip dan Uncen memastikan bahwa mereka yang terseleksi adalah benar-benar adalah orang asli Papua. Program ADIK ini telah memberi jalan kepada anak-anak asli Papua untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Masuk di sini tidak pernah kepikiran untuk bisa masuk di ITB, kampus yang menurut orang Indonesia itu kampus yang wow. Jadi masuk sini itu bisa sebuah sesuatu yang sangat luar biasa yang di luar pikiran. Bisa masuk sini, senang banget, bangga bisa masuk sini. Walau pintu meraih cita-cita telah dibuka oleh pemerintah, namun bukan perkara mudah bagi anak-anak Papua menjalaninya. Dibutuhkan kemauan yang kuat, kerja keras, dan tanggung jawab untuk mewujudkan impian. Anak-anak Papua ini sebenarnya sangat bagus, Pak, dari semangat juangnya untuk belajar dan meraih cita-citanya jadi sarjana. Saya hargai luar biasa, mereka sangat semangat dengan berbagai kesulitan yang dia hadapi. Ya. Dia tetap berjuang dengan keras. Nah, memang dia punya latar belakang yang berbeda. Ya, dia punya latar belakang pendidikan di SMA yang tidak menguntungkan. Ini yang menjadi kesulitan mereka. Sehingga begitu masuk pada perkuliahan dan disamakan dengan mahasiswa yang lain yang lulus dari seleksi nasional, baik SBMPTN maupun SNPTN, mereka tertinggal. Nah, inilah yang menjadi permasalahan bagi mereka. Kelemahan kami berawal banyak tidak menguasai bahasa Inggris. Mata kuliah yang berbau sains, matematika, fisika, kimia, biologi. UP4B juga telah menggagas afirmasi pendidikan vokasi, yaitu pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli orang asli Papua di berbagai bidang dengan spesialisasi tertentu. Ada beberapa pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan, yakni di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Akademi TNI, dan Akademi Polisi. Saya merasa bangga dan bersyukur. Saya berterima kasih kepada UP4B yang sebagai mediasi untuk memfasilitasi kami dalam mengikut program afirmasi. Kami kuliah di kampus TAN. Saya jurusan Kebendaharaan Keuangan Daerah.
Sebanyak 203 mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN menjalani wisuda setingkat D1. Program beasiswa Diploma 1 ini terselenggara oleh Kementerian Keuangan yang difasilitasi oleh UP4B dan didukung oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia asal Papua di bidang keuangan. Tugas perguruan tinggi itu juga harus memintarkan anak. Kalau hanya lalu menerima anak-anak yang pandai, dipintarkan, semua orang juga bisa, saya bilang begitu. Yang kita butuhkan dalam konteks otonomi khusus Papua adalah memberikan pengecualian kepada orang-orang ini. Nah, kalau kita tidak pernah memberikan pemihakan dan pengecualian pada orang-orang, kapan orang-orang ini bisa maju?